makruh tanzih kama fil tahqiq kaya barang kang ing dalem kitab tahqiq wa syarhil muhadzab lan syarah muhadzab fi nawaqidil wudu ing dalem sake pembatalan wudu. Wa khamsatu awqatin lan utawi 5 pira-pira waktu la yusolli fiha iku ora salat fiha ing dalem khamsah illa sholatun angin opo sholat fa in sholli laha kaduwe sholat sababun opo sebab ima mutaqaddimun anakalane sebab kang nerima dikit kalfa itati kaya sholat kang den tinggalaken au muqarimun atau kang den barengaken kal sholatil kusuf kaya sholat kusuf wal istiqa ilan sholat istisqa ngejaluk udan pal aula mangko utawi kang luwih utama minal khamsati saking 5 as-sholatu iku sholat allati la sababalah kang ora ana sebab laha kadhe sholat idza fa'alat tatkala idza fa'ilat tatkala den pegaweni yen sholat ba'da sholat subhi siji sewise sholat subuh watas tamirul karohatul lan nerima mayang opo makruh hatta tatlu asyamsu malah-malah muncul opo srengenge wasani lan kang kapindo as-sholatu ingda tulungnya iku sholat nalika muncule sames srengenge paida tolaat mangka tatkala muncul ieu sames ieu srengenge hatta tatakamala malah-malah sempurna ieu sames wa tartafi'a qadra rumhin lan nerima muncul ieu sames sekira-kira setombak fi ra'yil ain ing dalem peningal mata wa salisulan utawi kaping telune as-sholatu iku salat idza stawat tatkala pajeg ieu sames hatta tazula malah lingsir ieu sames anwas disamai saking tengah langit wa yustasalan den kecuali kaken wa yustasna lan den kecuali kaken ming dalika saking mangkono-mangkono waktu yaumul jumati apa dina Jumat pala tukrahu sholatu mangkara den makruhaken apa salat ing dalam yaumul Jumat waktal istiwa ing dalam waktu pajeg wa kadalan kaya mangkono yustasna haramu makata apa tanah haram Mekah al masjidu tegese masjid wa garulan yang masjid pala takrahu sholatu mangkara makruh apa salat fihi ing dalem haramu Makkah bihadil awqat ing dalam iki sake waktu kuliah sekabeh awqat sawaun sholat paduga sholat ia uang sunat tawaf ing sunat tawaf au goe roha atau lian tawaf warobi ulan utai kaping papat banda sholatil asri iku ing dalam suise sholat asar hatta tagruba samsu malah surup apa sengine wal khamisulan utawi kaping 5 ing dal ghurubi iku nalika surup lisamsi kadhe srengenge idadana tatkala parak isames lil ghurubi kadhe surup hatta yatakamalu ghurubuha malah sempurna ghurubuha apa surup isames ning riki fasal ayo ngejelasaken tentang waktu-waktu yang dimakruhkan untuk menjalankan sholat. Ini baik waktunya waktu makruh tahrim ataupun waktu makruh tanzih. Apa yang dimaksud waktu makruh tahrim? Artinya hukumnya makruh tapi mendekati haram. Artinya mutlak boten keni boten antuk sholat. Lan makruh tanzih artinya makruh cuma masih diolehaken boten. Iki sebagaimana diterangkan ing dalam kitab Raudhah lan Syarah Muhadzab ing dalam pembatalan wudu waktu sing dimakruhkan untuk menjalankan sholat terutama sholat sunnah itu ada 5 waktu la yusolli fiha illa sholatun laha sababun terkecuali sholat yang diperbolehkan untuk dilakukan itu adalah sholat sunnah yang mempunyai sebab, baik sebab mutaqaddim ataupun sebab muqarin. Sebab yang mutaqaddim artinya
sebabnya itu terdahulu, artinya dikit, didahului. Seperti apa sholat yang ditinggalkan? Kalau faita seperti sholat yang ditinggalkan, berarti sholat manjingnya sing ditinggalkan ini sholat fardu atau sholat sunnah? Fardu ya. Au muqarimun ataupun sholat sing dibarengaken ka sholatil khusuf seperti sholat sunnah geraha, baik geraha bulan ataupun gerhana matahari, wal istisqa dan juga sholat sunnah istisqa meminta hujan. Wal aula minal khamsati, adapun yang lebih utama daripada 5 waktu tadi adalah sholatun latilaha la sababalaha, sholat yang tidak ada sebab itu tidak diperbolehkan dilakukan di waktu makruh. Nah, idza fa'alat ba'da sholati subuh, mana diantaranya sholat-sholat yang tidak boleh dilakukan, diantaranya satu adalah sholat sunnah setelah sholat subuh. Nah, iki sholat sunnah setelah sholat subuh boten keni ngelakokaken sholat sunnah setelah sholat sunnah subuh. Ini hukume waktune artine makruh, baik makruh niku tahrim ataupun makruh tanzih. Pertama, orang kena sholat sunnah ngelakokaken sholat sunnah setelah sholat subuh. Makanya setelah sholat subuh mah lake sing disebutnya sholat sunnah ba'diyah. Hatta tatlu asamsu, sehingga ningkonoko muncul srengenge. Wasani hingga tulu'iha hatta tatakamala wa tartafiya qadra ruhim. Yang kedua, waktu tidak boleh menjalankan sholat sunnah itu adalah ketika matahari baru terbenam, baru muncul matahari. Nah, ketika matahari itu sudah muncul, kemudian sempurna munculnya, dilihat secara pandangan mata itu perkiraan sudah naik perkiraan 1 tombak. Artinya menurut satu penglihatan mata itu dari bawah bumi sampai ke langit ini perkiraan 1 tombak, ya kurang lebih 1 meter lebih ya. 1 meter. Ya. 1 meter 2 meter apa gimana? 1 tombak itu kan bentuk tombaknya doang. Kan tombak kan dawo. Ada gagangnya mau dihitung. Dihitung tombak itu. Berarti perkiraan kalau kita menghitung meter dari pandangan mata itu berapa meter? Perkiraan lah gitu kan. 1 meter. Bisa jadi. 1 meter ya. Kalau diprediksi menit itu ya kurang lebih 10 menit dari muncul matahari atau 15 menit. Jadi perkiraan dari muncul matahari pertama muncul itu perkiraan 15 menit ya. 15 menit itu diperbolehkan kita melakukan sholat sunnah seperti sholat sunnah apa isra ataupun duha ya. Seperti itu. Jadi kalau baru muncul mataharinya itu tidak boleh. Kenapa sih tidak boleh? Nanti juga di depan dijelaskan. Begitupun sholat sunnah ketika nanti matahari mau terbenam itu tidak boleh lakukan sholat sunnah. Ini kenapa tidak boleh? Apa sebabnya tidak diperbolehkan melakukan sholat sunnah ketika matahari baru muncul dan mau terbenam? Ini karena tidak diperbolehkan karena supaya tidak disamakan dengan perbuatan majusi. Yang sebagaimana majusi itu menyembahnya matahari ketika mulai muncul dan mau terbenam. Jadi makanya tidak diperbolehkan itu supaya tidak sama, ya, tidak serupa, tidak sama, disamakan dengan perbuatan majusi. Makanya ketika disamakan maka sama dengan perbuatannya, artinya sama dengan agamanya. Jadi man tasyabaha bil qaumi fahuwa minhum, siapa yang menyamakan dengan perbuatan satu kaum maka dia diantaranya. Jadi makanya tidak boleh. Kesimpulannya melaksanakan sholat sesudahnya sholat subuh itu apabila sholat faitah, ya kan? Berarti kan boleh. Contoh lah, semalam itu sebelum sholat isya, berarti sholat faitah tuh. Belum sholat isya. Kemudian melaksanakan sholat subuh, lupa dianya itu lupa qadha, ya kan? Lupa qadha isya. Sudah melaksanakan sholat subuh. Sedangkan di situ kan makruh tahrim, artinya haram lah. Sudah melaksanakan sholat subuh, melaksanakan sholat
selain daripada qadha kan, maksudnya gitu kan. Nah mafhumnya berarti lamun melaksanakan qadha sesudah sholat subuh berarti tidak jadi masalah. Tidak masalah ya. Tapi ada dalil di sini tentang Ya nggak apa-apa itu, nggak apa-apa. ada lagi nih pertambahannya. Mana tuh? Coba ditalaah. Lewat dibaca. Lihat penjelasan ya. Ulang mana. Kemudian yang ketiga, sholat yang tidak boleh dilakukan sholat sunnah diantaranya idas tawat hatta tazula, apabila matahari itu naik pertengahan hatta tazula sehingga matahari sedikit condong ke arah barat. Umpama matahari pas adanya di pertengahan, ya, waktu istiwa, waktu pertengahan siang hari. Seperti kalau jamah perkiraan setengah 12 ya. Setengah 12 ini waktu istiwa, waktu matahari pas berada di tengah-tengah, waktu fajr. Nah ini tidak boleh, yang demikian pun kita melakukan sholat sunnah, tidak boleh. Wa yustasna min dalika yaumul jum'ah. Nah bagaimana kalau seandainya sholat jum'ah? Pan sholat jum'ah kadang-kadang sholat sunnah sebelum sholat jum'ah kok. Atau yang disebut sholat sunnah tahiyatul masjid. Iku mah illa wa yustasna min dalika yaumul jum'ati fala takrahu sholata fihi. Jadi kalau seandainya sholat Jumat senajan sholat sunnah kebutuhan apa-apa. Tetapi lamun selian sholat Jumat waktu setengah rolas dorong mancing waktu dohor. Iku sholat sunnah boten kene hukumnya. Adapun sholat sunnah tahiyat pripun? Nggih, boten napa-napa hari dina Jumat. Hari selian daripada Jumat boten kene. Selian daripada sholat Jumat sekalipun itu sholat sunnah tahiyatul masjid, ya ketika kita umpama masuk masjidnya di lain hari Jumat umpama kan hari Kamis ataupun hari yang lainnya kita baru masuk masjid, di mana-mana kita ketika pertama masuk masjid disunahkan kita sholat sunnah tahiyatul masjid. Bagaimana hukumnya? Tidak boleh kalau selain daripada hari Jumat, sekalipun itu sholat sunnah tahiyatul masjid. Kalau waktunya serengenya belum lempeng, nggak apa-apa itu. Iya, kalau belum lempeng nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Iya. Kalau setengah jam lagi. Umpama jam setengah 11 atau 11 gitu ya. Jam 11 lah. Nah, tidak apa-apa, itu sama dengan kita melakukan sholat duha sama. Ya, sebelum waktu istiwa kan tidak apa-apa dilakukan. Sebelum waktu lempeng. Oh, ber. Takbir penting. Kesemangatan. Wakada begitupun dikecualikan tadi pertanyaannya ataupun masalahnya. Apabila di waktu pertengahan matahari, waktu istiwa, ini tidak boleh melakukan sholat sunnah terkecuali di hari Jumat. Pertanyaan, bagaimana kalau selain daripada Jumat? Sekalipun itu sholat sunnah tahiyatul masjid yang sering dilakukan pada hari Jumat, ketika selain Jumat maka tidak boleh. Nah, pengecualiannya kedua, kalau seandainya sholat itu dilakukan, yang tidak boleh itu dilakukan di negara-negara kita seperti biasa, seperti negara Indonesia dan lain sebagainya. Nah, bagaimana ketika sholat sunnah itu dilakukan di waktu istiwa, di waktu pertengahan matahari, tapi dilakukannya di tanah haram Mekah, maka itu boleh dilakukan. Boleh dilakukan karena di tanah haram Mekah tidak ada pengecualian waktu. Mau waktu istiwa, mau habis asar, mau habis subuh, nih Mekah nih Masjidil Haram bukan menjaya ragam-ragam haji ya. Lain terus bae kan. Nah, kenapa dibedakan di tanah haram Mekah? Dikarenakan tanah haram Mekah membokat uang tas tawaf kah? Langsung sholat sunat tawaf gak kebutuhan apa-apa. Makanya tidak ada pengecualian di tanah haram Mekah ataupun ghairuhu sekitar daripada tanah haram Mekah. Ya artinya ini sampingilah. Nah, bagaimana pertanyaannya kalau di luar daripada Mekah? Contoh setara Madinah. Pan parek ke Madinah. Pada baik umpama ning Arab, ya ning Madinah nggih.
Jadi di sebelah Madinah. Sebelah. Lamun di luar tanah haram Mekah tetap senajan Madinah iku Boten antuk. boten antuk. Sama dengan kita di Indonesia. Indonesia. Jadi yang diperbolehkan itu Iya, Mekah. hanya di tanah haram Mekah, tidak ada pengecualian waktu. Sholat itu mau dilaksanakan di waktu apa saja maka diperbolehkan. Salat sunnah. Sholat sunnah. Fala tukrahu sholatu fihi bihadil awqat, maka tidak dimakruhkan hukum menjalankan sholat di waktu-waktu kulihat waktu-waktu yang telah disebutkan yaitu di tanah haram Mekah. Sawaun sholat sunat tawaf au ghairiha, ataupun secara ketika orang menjalankan haji umroh, menjalankan sunat tawaf ataupun selain daripada sholat sunat tawaf di tanah haram Mekah, itu mah hukumnya tidak makruh. Warabi'u, yang keempat, tidak boleh hukumnya makruh melakukan sholat sunnah ba'da sholatil asri hatta tagruba syamsu, setelah sholat asar sehingga matahari terbenam. Jadi sebelum matahari terbenam masuk waktu ke maghrib, setelah sholat asar itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah. Kemudian yang kelima, yang terakhir, ingdal gurubi lisyamsi ida danatil gurub, apabila ketika matahari ingin terbenam, ya, sangat dekat ingin terbenam. Ya, kadang-kadang matahari ingin terbenam itu sedikit lagi kan terlihat pancaran sinare ya. Merah. Abang koronku semet maning arep terbenam itu, arep serup itu kadang-kadang justru pancaran sinare lebih gede, lebih terang. Lain waktu itu pun tidak boleh menjalankan sholat sunnah. Makanya ketika matahari baru muncul ataupun matahari mau sedikit lagi terbenam, iku oleh tidak boleh melakukan sholat sunnah sehingga benar-benar matahari itu kelihatan terbenam ataupun sudah masuk waktu maghrib, maka diperbolehkan menjalankan sholat sunnah, diantaranya sholat sunnah qobliyah maghrib hatta yatakamalu gurubuha, sehingga matahari itu benar-benar tenggelam ataupun benar-benar terbenam, baru disitulah diperbolehkan untuk menjalankan sholat sunnah. Jadi walhasil kesimpulan aneh, ketika kita ingin menjalankan sholat sunnah itu tidak diperbolehkan di 5 waktu. Satu, ketika sholat itu ketika setelah sholat subuh. Yang kedua, ketika baru muncul matahari. Ketiga, apabila matahari adanya di waktu pertengahan siang hari. Keempat, setelah waktu asar. Dan yang kelima, itu matahari ketika ingin terbenam. Di waktu-waktu tersebut itu tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat sunnah, terkecuali ada pengajian, terkecuali yang boleh dilakukan sholat sunnah itu adalah sholat sunnah laha allati la sababa allati laha sababun mutaqaddimun, terkecuali sholat sunnah yang ada sebabnya, seperti sholat sunnah gerhana. Gerhananya umpama terjadi nih punko ya, terjadi gerhana baru semet maning umpama nih arep waktu istiwa. Boleh melakukan sholat sunnah gerhana itu boten kenapa? Karena gerhana bisa terjadi dikit kan, sebab nananya dikit. Baru kita nih melakukan sholat gerhana ini waktu istiwa ke siang hari. Itu mau boten kenapa? Karena anak sabab mutaqaddim. Artinya sabab kita ngajalankan sholat sunnah gerhana karena sebabnya sedikit terjadi di gerhana. Terkecuali kita sholat sunnah biasa kan, ya diantara selain daripada sebab sing nerima dingin, ya iku sing boten diwenangaken ngajalanaken sholat sunnah. Tahiyatul masjid itu termasuk sababul mutaqaddimin orang. Sholat tahiyatul masjid termasuk. Sholat tahiyatul masjid artinya ini gambar sababul mutaqaddimin gimana? Gambarannya sababul mutaqaddimin. Sholat qodho boleh dilaksanakan tas sholat asar, ya kan? Sholat qodho boleh dilaksanakan wonge tas sholat subuh, ya kan? Sholat qodho boleh dilaksanakan pas waktu istiwa. Kenapa? Sababul mutaqaddimin. Qodho kan? Apa sababul mutaqaddimin ini?
ketinggal. Kalpa ita tiga ya. Iya kan itu mekal kan seperti itu contoh. Seperti salat yang ditinggalkan. Iya, itu kan contoh. Jadi kalimatnya sabul mutaqaddimin iki lho bahas iki. Iku contohnya kayak seperti sholat faita berarti kodok ini sebat. Lagi nak bahas kan kalau faita itu contohnya seperti kun. Nah sekian kan sholat apa namanya tahiyatul masjid itu termasuk sababul mutaqaddimin. Kenapa orang itu disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid? Sababul mutaqaddimin karena deweke mancing masjid. Lama orang mancing masjid berarti tidak disunahkan untuk melaksanakan sholat tahiyatul masjid dalam musola coba. Dikarenakan ada sababul mutaqaddimin masjid didahului masjid dimin disunahkan sunnah tahiyat. Nah apakah itu termasuk sunnah tahiyatul masjid itu termasuk sababul mutaqaddimin apakah bukan? Kan jawabannya. Tapi lamun secara karena wong iku sebab ngelampai sholat sunnah akhir masjid karena mancing masjid. Iya, termasuk orang artinya haram orang ke. Lah iya boten nggih. Ya, Terkecuali memang tepat. terkecuali memang dilakukannya artinya selain daripada di Jumat bukan. Hari Jumat kan jadi kamu bilang loswat ya mungkin kan loswat absuna apa baik peribahasanya kan loswat contoh nih kenapa karena Jumat pun contoh lah jadi kamu sunnah pas waktu istiwa contoh ya waktu istiwa kan nisbat waktu istiwa itu langit apabila ada di tengah-tengah istiwa kan kau tenggu hari disebut istiwaku jadi yang disebut istiwa itu apabila langit ada di tengah-tengah anu neke maksudnya apa matahari ini adalah istiwa. Apabila uang salat itu pas matahari ada di tengah-tengah taruhlah lamun ibarat bayangan lagi kedak itu seperti waktu istiwa ngan masyarakat menggambarkan istiwa itu kan setengah 12 doh padahal setengah 12 itu butuh waktu istiwa bukan jadi apa sebut waktu istiwa itu adalah matahari pas ada di tengah-tengah langit contoh mang sapi sholat duha minggu doko kan duha kan nak kesabul taqaddimin ki sholat duha ki ning pas di tengah-tengah langit itu hukumannya haram mang sapi tidak boleh haram. Jadi pas matahari pas pun berarti contoh kita melaksanakan sholat dohor beki ini waktu istiwa itu haram karena durung waktu. Nah mau kan pembahas apabila sudah geser di arah matahari di arah barat berarti lama matahari geser di arah barat ibarat ini. Nah arah barat yakin bayangan itu bakal pindah di sebelah timur. Berarti itu udah geser, udah hilang waktu istiwa nih. Masuknya adalah waktu dohor. Kan ngomong. Berarti apabila Mang Sapi melaksanakan sholat duha pas di waktu itu, contoh lagi doyan duha kan mak. Karena di waktu istiwa, kok kira-kira boleh tidak itu, Ustaz? Amu waktu sholat duha di waktu istiwa. Nandak ya, tenang juga Sapi gue. Bikin bokat. Hari duha kan masuknya kan semua sunnah anu ya, itu sunnah mutaqaddimin ya. Ikim lagi doyan kok. Iya. Nah kita mau pertanyaan kok setitikku. Salat tahiyat masjidku. Contoh lah dilaksanakan nih selain di Jumat. Selain Jumat. Ya selain Jumat lah, pas waktu istiwa. Kan orang mungkin ya hari tas salat asar satu salat tahiyat masjid kan, yakin setiap sunnah salat tahiyat masjid itu apabila kita masuk masjid kan sunnah. Kan pemahaman masyarakat mah sunnah tahiyatul masjid itu sebatas di hari Jumat. Padahal setiap masuk masjid sunnah tata krama sholat melaksanakan tahiyatul masjid. Nah yang menjadi pertanyaan, jadi kita mau tanya ke Sepian kan, apakah termasuk sholat tahiyatul masjid itu adalah sababul mutaqaddimin? Artinya sababul mutaqaddimin itu ke masjid ikun. Kan di situ kan ada yang tidak diharamkan, yang tidak dimaksud tahrim adalah melaksanakan sholat apabila tidak sababul mutaqaddimin dan tidak ada sebab kan di situ kan. Kayak sholat mutlak kan ada sebab, sababul mutaqaddimin. Ada pernah sababul mutaqaddimin contoh lah qada pas waktu istiwa, berarti kan masih sah, artinya tidak jadi masalah. Nah, pertanyaannya tahiyatul masjid termasuk sababul jadi Sepian nggak jadi masalah. Melaksanakan sholat walaupun di waktu istiwa karena termasuk majing masjid itu termasuk sababul mutaqaddim. Tapi untuk menghilangkan keraguan kayaknya mendingan aja sampai dia pas kuon kan kawan. Itu menurut kula ngebaca ya. Artinya di kitab sing lain ketika selain daripada Jumat boten geni.
boten antuk. Selain Jumat. Namun sholat ini waktu istiwa ataupun waktu mau telukan Walaupun sholat tahiyat masjid menurut pulang ngebacanya siji kitab. Selain selain duhur upama kayak seperti sholat isya kan rehin tas wudu sholat sunah tahiyat dibarangakan sekarang sunah wudu kan bangkit sebenarnya Ustaz. Sholat ini disarangakan sekarang sholat sunah wudu tahiyat kan manjingan tas wudu. Propaganda berarti ya? Hah? Propaganda katanya. Propaganda nggih. Propaganda. Sebenarnya bangkit ini Ustaz. Beda curahan itu bangkit. anu nek usul ini premen. Nah, usoli sunatan li takhir masjid ma'a sholat wudu koten. Sunatan lillahi ta'ala. Ini sunatan li ta'ala koten. Saya pengen bangkit koten. Ayo kau Ustaz ya gue rep. Udah sama nonton surahan koten buat bangkit. Ini kan hari sentasi wudu mah ngelakukannya apa baik kan bisa ya. Angge. Jadi ya kegawa sebenarnya mah. Angge. Jadi sebenarnya senajan orodok ini mal wudu kita tetap hari uang tas wudu mah kita lakukan sholat sunnah tetap kegawa baik. Wudu ku. Artinya pahala sholat sunnah wudu. Hari tas wudu mah. Nah, gue letak dekan di baik koten Nah, tadi ya. ya. Lebih baik. Wudu. Emang ini bukan apa-apa diragam makan sarang. Ganjarannya double. Kan ngilari pahala lagi urip di dunia mah. Jadi lamun kita tas wudu mah melakukan sholat sunnah senajan niatnya dudu sunnah wudu Angge. tetap kegawa baik sunnah wudu. Alhamdulillah. Pahala sunnah wudu. Sholat mutlak terkoten ya umpama sholat mutlak manjing wudu soal sunnah kebak ya. Amin. Penting ngetaken malah jalan itu baru jalan lempeng. Ya. Wallahu a'lam bishawab.